Oke, selamat ya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita kembali membahas materi kita di video belajar secara online, yaitu tentang turunan fungsi aljabar untuk matematika wajib kelas 11 IPA dan IPS ya. Nah, kali ini di pertemuan kita akan membahas materinya, kemudian soal-soal dan soal yang di-share oleh siswa kita bahas di video ini ya. Oke, nah langsung saja kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk ya like, share, komen, dan subscribe channel Ruang Para Bintang ya. Jadi silakan di subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Karena channel ini adalah channel yang sangat mendukung di pembelajaran matematika. Jadi bisa dilihat di website ruangparabintang.com, di Facebooknya Ruang Para Bintang, ini nomor WA. Silakan di share nanti kalau ada yang kurang jelas. Nah, dasar dan turunan fungsi aljabar ya. Jadi bagaimana sih dasarnya turunan ini ya? Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, nah inilah sebenarnya dasar daripada turunan gitu ya. Jadi ini mengenai perubahan. Jadi ketika dia misalnya X, maka fungsinya sekarang menjadi Y-nya adalah sebesar fx. Jadi kalau misalnya dia ditambahkan dengan H, maka otomatis ini perpindahannya ini sejauh H gitu kan. Artinya X-nya itu berpindah sejauh H. Nah, jadi dari semula dari sini, maka ini menjadi X tambah H, maka fungsi atau nilai Y-nya pun fx tambah H gitu. Jadi ini fungsi Y sama dengan fx. Nah, jadi dalam definisi awal kita pahami bahwa dasar daripada turunan itu adalah menggunakan konsep gradien ya. Jadi di situ dipahami, makanya sangat berhubungan gradien itu dengan turunan. Nah, maka kita peroleh definisinya awal adalah f aksen x ya, f aksen x sama dengan limit ya, limit h mendekati 0. Limit h mendekati 0, atau kalau misalnya kita baca lebih sempurna, limit fx tambah h dikurang fx per h ya. Jadi sebenarnya ini menggunakan y2 dikurang y1. Jadi sebenarnya dia m ya kan, m sama dengan y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Jadi sebenarnya penerapannya di sini. Nah, jadi y2-nya fx tambah h, sedangkan y1-nya ini, sedangkan x2-nya x tambah h, yang ini makanya di sini fx tambah h dikurang fx per x tambah h dikurang dengan x. Nah, ini habis, makanya tinggal h ini. Oke? Nah, jadi dasar daripada ini kan gradien waktu di kelas 2 SMP, karena dia mendekati ke 0 ya. Nah, jadi mendekati ke 0 dia. Nah, jadi kita peroleh f aksen x itu sama dengan limit fx tambah h dikurangi dengan fx per h, di mana h mendekati 0. Jadi ingat bahwa notasi turunan ini dari suatu fungsi y fx dapat ditulis gitu. Kadang-kadang misalnya turunan itu bisa dibuat y aksen bisa, atau f aksen juga bisa, atau dy per dx juga bisa, atau df per dx.
Jadi ada banyak ciri-cirinya atau banyak jenisnya, kadang-kadang tergantung soalnya ya. Ada Y aksen tadi, ada F aksen X, ada DY per DX, ada DF per DX. Jadi itulah jenis-jenisnya. Nanti ketika kamu jumpai bentuk seperti itu menyatakan sama ya, dengan F aksen X juga sama. Oke. Nah, sampai sini saya yakin bisa dipahami ya. Jadi dasarnya tadi F aksen X sama dengan limit Fx tambah H dikurang Fx per H, H mendekati 0. Nah, itulah dasar pertamanya. Nah, jadi kalau kita lihat di konsep selanjutnya di aljabar, ini kita coba perhatikan. Nah, kita lihat di sini rumus-rumus dasarnya apa-apa aja. Jika fx ya kan sama dengan ax pangkat n, artinya a-nya ini adalah konstan atau koefisien dari x, maka f aksen x adalah n kita kalikan ke a, maka dia na, baru x ya kan, x baru pangkatnya kita kurang 1. Nah, ini dia. Ibaratnya seperti ini contoh, misalnya saya buat fx sama dengan 2x pangkat 5. Maka f aksen x turunannya adalah 5 kali 2, 5 kali 2 kali x pangkat 5 kurang 1. Jadinya 10 x pangkat 4 gitu. Bisa ya? Nah, kemudian saya buat contoh lain, fx sama dengan 7x pangkat minus 2 misalnya. Jadi ini sama dengan min 2 kali 7 x pangkat min 2 kurang 1. Yaitu min 14 x pangkat min 3 ya. Oke, ini bisa dipahami. Nah, untuk ini saya rasa bisa. Nah, untuk yang ini y sama dengan fx sama dengan ax gitu. Jadi kalau misalnya dia fx sama dengan contoh ax, katanya f aksennya itu jadi a, berarti tinggal konstan ini koefisiennya. Misalnya 2x nih, maka f aksen x-nya jadinya langsung aja koefisiennya ini 2 gitu. Kalau fx-nya sama dengan min sepertiga x, maka f aksennya ya min sepertiga gitu. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah jika fx sama dengan c, berarti dia konstan atau sebuah bilangan, maka turunannya itu 0. Ibaratnya kalau fx sama dengan 2, f aksennya berarti dia nanti 0 gitu ya. Nah, seperti itu dia. Jadi langsung turunan daripada angka itu adalah 0. Oke, jelas untuk ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara memahami soal-soal seperti ini, dasar-dasar turunan. Oke, sekarang kita lihat di turunan khusus yang sudah sering kita lihat bagaimana cara memahaminya. Kita lihat di sini. Nah, oke. Di sini ada beberapa turunan-turunan khusus yang sangat perlu dipahami. Yang pertama, ya ini yang pertama. Jika y sama dengan perkalian dua fungsi u kali p, maka y aksennya adalah u aksen kali p tambah p aksen kali u, atau u kali p aksen sama aja. U aksen kali P tambah U kali P aksen, atau boleh dibuat U aksen kali P tambah P aksen kali U gitu, boleh. Itulah dia untuk perkalian. Misalnya seperti ini, kita buat misalnya gini. Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2 kali 2x tambah 1. Jadi sebenarnya kan boleh dikali, tapi supaya lebih mudah, ini kita misalkan jadi U, yang ini jadi P. Maka U aksennya berarti 2 kali 3 berarti 6x gitu kan. Turunan 2 berarti 0 gitu. P aksennya berarti turunan 2x tambah 1 berarti 2 gitu kan. Maka Y aksennya kita buat U aksen kali P tambah P aksen kali U, ganti-gantian ya. Oke, U aksennya berapa tadi? 6x kali P-nya 2x tambah 1 tambah P
V aksennya 2 kali 3x kuadrat ditambah 2. Ini kita kalikan. 6x kali 2x, 12x kuadrat. 6x kali 1, 6x. 2 kali 3x kuadrat, 6x kuadrat. 2 kali 2 berarti 4. Jumlahkan 12 tambah 6 berarti 18x kuadrat. Tambah 6x ditambah 4. Nah, demikian untuk pemahaman di soal yang bentuknya perkalian. Nah, yang berikutnya kita lihat kalau misalnya dia pembagian, kan? Y sama dengan U per V. Maka Y aksennya adalah U aksen kali V kurang V aksen kali U per V kuadrat. Jadi ini diperhatikan V kuadrat ya. Jadi yang di bawah yang dikuadratkan. Misalnya seperti ini loh ya, kita buat. Kalau Y sama dengan 3X ditambah 1 per 2X dikurang 5 misalnya. Jadi ini kan jelas U-nya ya, berarti U aksennya langsung 3. Ini V aksennya berarti 2. Jadi Y aksen berarti U aksen kali V kurang V aksen kali U. Saya lebih suka seperti terbalik, dia lebih gampang. Dibagi dengan V kuadrat. U aksennya berarti 3 kali 2x kurang 5 kurang V aksennya 2 kali 3x tambah 1 per 2x kurang 5 pangkat 2. Jadi ini kita kerjakan 6x, oke, kurang 15 kurang 6x kurang 2 per 2x kurang 5 kuadrat. Jadi 6x ini habis, tinggallah min 17 ya. 17 per 2x kurang 5 pangkat 2. Oke. Nah, jadi demikian untuk ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silakan nanti dikomentari di kolom komentar. Oke. Ini saya rasa untuk bagian ini. Nah, ada satu lagi mungkin yang perlu adik-adik ketahui, bagaimana untuk yang bentuk seperti ini. Nah, ini dia. Kalau misalnya di soal ada bentuknya seperti ini, AX tambah B pangkat N misalnya. Jadi bagaimana turunannya? Ini cara gini. Turunkan dulu fungsi yang di dalam, apa turunannya? Misalnya turunannya ini kan A gitu. Baru pangkatnya kalikan ya, A kali N, baru kemudian AX tambah B kita pangkatkan dengan N kurang 1. Jadi A dikali N kali AX tambah B pangkat N kurang 1. Oke, nah jadi sangat mudah. Jadi misalnya gini, Y sama dengan 3X tambah 1 kuadrat. Ya, Y aksennya berarti ini berapa? 3 ya, kali 2 kali 3X tambah 1 pangkat 1. 2 kurang 1. Nah, gimana? Sudah paham? Oh, ya, kurang jelas ya. Kita ulangi sekali lagi. 4X tambah 7 pangkat 4. Misalnya contohnya gini ya. Y aksennya berapa? Ini turunannya berapa? 4 kali 4 kali 4X tambah 7 pangkat 3. Jadi 16 4X tambah 7 pangkat 3. Oke, ini sangat mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini caranya menyelesaikan turunan yang bentuk seperti ini. Nah, oke. Supaya lebih jelas, kita bahas soal-soal langsung ya. Supaya lebih jelas, kita bahas ke soal-soalnya. Langsung kita masuk. Ini kita masuk ke contoh. Oke, kita lihat di contoh ya. Kita lihat di contohnya. Nah, bagaimana contoh yang pertama ini kita lihat ya. Oke, kita bahas dari contoh yang pertama. Dengan menggunakan definisi turunan f aksen sama dengan limit fx tambah h dikurang fx per h mendekati 0, maka turunannya ini katanya. Turunan dari 3x kuadrat dikurang 2x adalah f aksen x sama dengan. Nah,
Jadi kita gunakan pakai limit gitu ya. Jadi yang pertama kita cari adalah dari sini fx tambah h dulu ya. Fx tambah-nya berapa? Berarti kita ganti 3 kali x tambah h pangkat 2 dikurang 2 kali x tambah h. Bisa ya? Ini sama dengan 3 kali x kuadrat tambah 2xa tambah h kuadrat kurang 2x kurang 2h. Sama dengan kalikan 3x kuadrat tambah 6xa tambah 3h kuadrat dikurang 2x dikurang 2h. Jadi itulah fx tambah h. Artinya kita ganti x tambah h ke setiap x yang ada di fungsi x. Nah, fx-nya sudah jelas. Fx-nya langsung kita buat ya 3x kuadrat dikurang 2x gitu kan. Nah, jadi f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h gitu kan. Jadi langsung kita ganti limit h mendekati 0. Nah, kita ganti nih 3x kuadrat ditambah 6xh tambah 3h kuadrat. Oke, kurang 2x dikurang 2h tutup kurung dikurang 3x kuadrat dikurang 2x. Jadi ini kita kurangi juga nih per h. Bisa ya? Oke. Nah, sama dengan limit h mendekati 0. Nah, ini 3x kuadrat dengan ini habis karena ini kurang ya. Nah, baru 2x-nya dengan ini karena ini min-min jadi plus habis dengan ini ya. Tinggallah 6xh tambah 3h kuadrat ya. 3h kuadrat dikurang 2h per ya. Per di sini kita buat h. Maka dari sini kita buat jadinya boleh kita bagi dengan h dulu. Limit h mendekati 0 ini kita bagi h berarti 6x. Ini kita bagi h berarti 3h. Ini dikurang 2. Nah, karena ini h mendekati 0 kita substitusi. Berarti ini jadinya 6x tambah 3 kali 0 berarti 0 dikurang 2. Maka jawabannya adalah 6x kurang 2. Oke, jadi jawabannya adalah 6x kurang 2. Oke, paham ya? Nah, ada yang belum paham? Nah, kalau belum paham kita ulangi satu lagi soalnya ya. Oke, ini soal yang sama, kita perhatikan ini. Jadi ini yang kita lihat di sininya saja. Nah, jadi kan di sini fx-nya sudah ada x kuadrat tambah 3x. Jadi kita cari adalah fx tambah h gitu ya. Berarti kita ganti nih, berarti x tambah h pangkat 2 gitu kan. Tambah 3x tambah h. Oke. Jadi kita sesuai dengan apa yang di soal aja. Sama dengan x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat tambah 3x tambah 3h. Nah, ini dia. Oke, maka ini bisa kita langsung jawab. Berarti f aksen x sama dengan, langsung aja kita ikuti sesuai dengan rumus ini. Berarti limit h mendekati 0 x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat tambah 3x tambah 3h kurang x kuadrat tambah 3x per h ya. Oke, sama dengan limit h mendekati 0. Oke, jadi x kuadratnya habis ya, 3x-nya juga habis. Tinggallah 2xh tambah h kuadrat ditambah 3h per h. Sama dengan ini kita bagi limit h mendekati 0 2x tambah h tambah 3. Masukkan x-nya h-nya 0 berarti 2x tambah 0 ya. Tambah 0 tambah 3 jadinya adalah 2x tambah 3. Oke, jadi turunannya adalah 2x tambah 3. Oke, sampai sini saya rasa sudah bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, ini soalnya dengan menggunakan rumus dasar ya. Berarti langsung aja kita buat fx-nya adalah 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 6x dikurang 5.
Jadi f aksennya langsung aja 3 kali 2 6x, 3 kurang 1 2. Nah, 2 kali min 4 min 8, x-nya 2 kurang 1 berarti 1. Tambah turunan 6x berarti 6, turunan ini adalah 0 gitu ya. Jadinya adalah 6x kuadrat kurang 8x tambah 6. Oke, itu dia untuk soal yang bentuknya seperti ini ya. Jadi tinggal kita lihat aja 3 kali 2 6, baru pangkatnya kurangi 1, kemudian 2 kali min 4, baru pangkatnya kurangi 1, tambah 6 baru kurang 0. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita coba jawab lagi contoh yang lain. Oke, ini soalnya diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3, fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 3x ditambah 7 ya. Maka dari sini bisa kita lihat f aksennya bagaimana. Nah, kita lihat ya. Coba diperhatikan bagus dengan teknik yang tadi. 3 kali 4 12 x, 3 kurang 1 2 ya. Kurang 2 kali 2 4 x, 2 kurang 1 1. Tambah 3 tambah 0. 12x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah, itulah f aksennya. Yang ditanya adalah nilai dari f aksen x ya. F aksen x ini f aksen x ya. F aksen x min 3. Jadi f aksen x min 3 ya, min 3 berarti kita ganti 12 kali min 3 pangkat 2 dikurang 4 kali min 3 tambah 3. Berarti 12 dikali 9 ditambah 12 tambah 3, maka ini 18, 9 kali 1 berarti 108 ya. Oke, tambah 15, maka ini adalah 123. Oke, jadi jawabannya adalah 123 ya. Oke, itu dia untuk contoh ini. Kita lanjut di contoh berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang bentuknya pecahan-pecahan ya, seperti ini. Fx katanya adalah 2 per 3 x pangkat min 3 kurang 1/2 x pangkat min 4 ditambah 2x kurang 1 per 3. Jadi f aksennya adalah langsung aja min 3 kali 2 berarti min 3 kali 2 berarti min 6 per 3 x min 3 kurang 1 berarti min 4 kurang min 4 kali setengah berarti plus 2 ya. 2 dari mana? 4 kali setengah ya. Oke, kurang ini pangkatnya berarti x pangkat min 5 ya. Tambah 2 kurang 0 gitu ya. Oke, berarti ini min 2 x pangkat min 4 ditambah 2x pangkat min 5 tambah 2. Nah, ini pangkatnya sangat dilarang karena ini pangkatnya adalah pangkat bilangan negatif, maka ini kita buat jadi min 2 per x pangkat 4 kita buat ke penyebut tambah 2 per x pangkat 5 tambah 2. Jadi jawabannya ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau soalnya lanjut yang bentuk seperti ini juga harus bisa ya. Fx sama dengan 1 per x pangkat 5 ditambah 6 per x pangkat 3 per 2 dikurang ya 2 per 3x. Jadi jangan sampai bingung ya. Ini fx ya. Nah, fx sama dengan ini harus kita buat jadi gini, x pangkat minus 5 ya, oke. Tambah 6 kali x pangkat min 3 per 2, pindahkan dia jangan ada pecahan, dikurang 2 per 3 x pangkat minus 1 gitu. Jadi seperti itu caranya untuk memperoleh perpangkatannya. Jadi jelas ini dari x pangkat min 5, yang ini jadi pangkat min 3 per 2. Nah, ini kan pangkat 1 jadi naik di atas jadi pangkat minus 1. Nah, baru bisa kita turunkan gitu ya. Nah, ini jadinya min 5 kali 1 berarti min 5 x pangkat min 5 kurang 1 min 6 gitu ya. Ditambah dengan 6 kali berarti ini
6 kali min 3 per 2 X pangkat. Nah, min 3 per 2 kita kurangi 1 gitu kan. Kurang, ini jadinya min 1 kali min, berarti jadi plus ya. Berarti jadinya 2 per 3 X pangkat min 1 kurang 1 gitu ya. Oke, jadinya ini min 5 X pangkat min 6. Ini kita coret 3 berarti min 9. X pangkat min 3 per 2 kurang 1 berarti sekitar, ini kan 2 per 2 ya. Jadinya min 5 per 2. Kemudian ditambah 2 per 3 X pangkat minus 2. Nah, jadi dari sini langsung kita buat jadi, supaya dia jangan ada lagi pangkat negatif. Ini kita buat jadi gini. Min 5 per X pangkat 6 dikurang 9 per X pangkat 5 per 2. Kemudian di sini kita buat jadinya tambah 2 per 3 X pangkat 2. Oke? Nah, jadi caranya seperti ini, mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, itu dia untuk soal yang seperti ini. Oke, sekarang kita masuk di contoh berikutnya ya. Ini, jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 4x, maka f aksen 2 ya. Jadi ini fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 4x. Maka f aksen x-nya adalah 3 kali 2 berarti 6x pangkat 2 dikurang 6x tambah 4. Nah, jadi f aksen 2 langsung aja gitu kan, berarti 6 kali 2 pangkat 2 kurang 6 kali 2 tambah 4. Jadinya 24 dikurang 12 tambah 4. Nah, ini adalah 12 tambah 4 sama dengan 16 gitu. Oke, itu dia untuk soal ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, masuk ke soal yang seperti ini ya. Ini kita lihat contohnya. Jika fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5 per x tambah 6, maka f0 tambah 6 f aksen 0. Nah, iya, sekarang kita coba dulu mencari f0-nya gitu ya. F0-nya langsung kita ganti dulu kemari. 3 kali 0 kuadrat kurang 5 per 0 ditambah 6. Sama dengan 0 kurang 5 per 0 per 6. Sama dengan min 5 per 6. Oke, dapat ini. Kemudian kita cari f aksen x-nya. F aksen x kita buat di sini. Berarti kan fx-nya adalah 3x kuadrat kurang 5 per x tambah 6. Jadi kita buat, berarti ini yang ini u, yang ini adalah v. U aksen adalah 2 kali 3 ya, berarti 6x, 2 kurang 1 berarti 1 kurang 0 gitu ya. V aksen berarti adalah 1 ya, ini 1. 0 kan? Oke, maka f aksen adalah u aksen. U aksen kali v kurang v aksen kali u per v kuadrat. U aksen adalah 6x dikali x tambah 6, oke, dikurang v aksen 1 kali 3x kuadrat kurang 5 per v kuadrat, berarti x tambah 6 pangkat 2. Nah, berarti f aksen 0 ya kita ganti. Berarti 6 kali 0 kali 0 tambah 6, oke, dikurang 1, berarti di sini 3 kali 0 kuadrat dikurang 5 per 0 tambah 6 pangkat 2. Sama dengan, berarti 6 kali 0, 0 ya, berarti 0 kali 6 kurang negatif 5 per 6 pangkat 2 sama dengan 5 per 36 ya. Maka inilah f aksen 0. Jadi yang ditanya adalah, pertanyaannya f0 ya kan ditambah 6 kali f aksen 0 sama dengan, berarti kita buat sini min 5 per 6 ditambah 6 kali 5 per 36. Ini coret, berarti min 5 per 6 ditambah dengan
5/6. Jadi jawabannya adalah 0. Oke. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah 0 ya. Oke, itu dia untuk penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dikuasai ya. Oke, yang berikutnya adalah kita lihat di sini diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah ax dikurang 10. Nah, kemudian f aksen 5 sama dengan 13. Jadi yang ditanya adalah nilai daripada a gitu ya. Oke, f aksen langsung kita buat dari sini berarti 2x ya kan tambah a. 2x tambah a kurang 0. F aksen x sama dengan 2x tambah a. Nah, f aksen 5 katanya berarti kita ganti dia 5. F aksen 5 sama dengan 13. Maka 2 kali 5 kita ganti x-nya 5 ditambah a sama dengan 13. 10 tambah a sama dengan 13. A sama dengan 13 kurang 10. A sama dengan 3. Oke, mudah kan? Jadi sangat mudah ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Lanjut ke soal seperti ini ya. Ini ada soal. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 6x kurang 2. Jika f aksen x sama dengan 18, maka nilai x yang memenuhi. Oke. Kita cari dulu f aksennya ya. Langsung 3 kali 2 6x baru pangkatnya 2. 2 kali 3 min 6x pangkat 1 tambah 6 gitu ya. Nah, itu dia. F aksen x jadinya adalah 6x kuadrat kurang 6x tambah 6. Katanya jika f aksen x adalah 18, berarti katanya f aksen x-nya 18. Berarti 6x kuadrat kurang 6x tambah 6 sama dengan 18. 6x kuadrat kurang 6x, 6 kurang 18 ya. Oke. 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12 sama dengan 0 bagi dengan 6. X kuadrat ini kita bagi 6 ya. Kurang x dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan x kurang 2, x tambah 1, maka x-nya adalah 2 dan x-nya adalah min 1. Jadi jawabannya adalah 2 dan min 1. Oke. Kita lihat di soal berikutnya ya, ini turunan pertama fungsi fx sama dengan 6x kurang 3 pangkat 3. Nah, jadi ini tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini dia. Fx ya, maka f aksen x itu langsung aja turunannya yang di sini kan 6 gitu kan. Baru kali 3 baru kali 6x kurang 3, baru 3 kurang 1, 2. Jadinya 18, 6x kurang 3 pangkat 2. Yang ditanya adalah f aksen 8. Iya, langsung 18 kali 6 kali 8 kurang 3 pangkat 2. Jadinya 18 ya kan, kali 6x ya, berarti 6x, berarti 6 kali 8 berarti 48 kurang 3 pangkat 2. 18 kali 45 kuadrat. Jadi 45 kali 45 kita kalikan. Karena di sini kita buat ya 45 kali 45. Ayo. 5 kali 5 5 ya kan? Nah, 2 5 kali 4 20, 4 kali 5 20 tambah 2 berarti 22. 4 kali 4 16 tambah 2 berarti 18. Jadi ini sekitar 18 kali 18.000 kali 1825. Nah, kalau kita kalikan 18 kali 1825, ayo. Kita
Kita lihat itu berapa kira-kira? Iya, sekitar 32.850. Ini sudah kita kalkulatorkan aja ya. Jadi jawabannya adalah 32.850. Oke, itu jawabannya ya. Silakan dipelajari. Oke, next ke soal yang bentuk seperti ini. Kita lihat di sini fx-nya adalah x kuadrat tambah 1 per x pangkat 2. Ini katanya f aksen 2 yang ditanya. F aksennya kita cari fx-nya. Ini kan jadinya x pangkat 4 tambah 2 kali x kuadrat kali 1 per x tambah 1 per x pangkat 2. X pangkat 4 tambah 2x itulah ya. Tambah 1 per x kuadrat. Atau boleh kita tulis x pangkat 4 tambah 2x tambah x pangkat minus 2. Itu fx gitu kan. Maka f aksen x-nya langsung 4x pangkat 3 tambah 2, tambah 2 ya. Kurang 2x pangkat min 3. Jadi f aksen 2 ya kita jawab ya kan. 4 kali 2 pangkat 3 tambah 2 kurang 2 kali 2 pangkat min 3. 8 ini kan 8. 4 kali 8 tambah 2 kurang 2 kali 1 per 8. Jadi 32 tambah 2 kurang 1 per 4. Berarti 34 kurang 1 per 4. Berarti ini bisa kita buat 33 ya kan. 33 berarti 33 3 per 4 gitu ya. Oke, itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, masuk ke soal ini lagi. Kita lihat bentuknya. Nah, fx-nya adalah 3x kurang 2 per x tambah 4. Jadi kita misalkan ini langsung U, yang ini apa? V. U aksennya berarti 3x, U-nya tadi 3x kurang 2, maka U aksennya 3 gitu kan. V adalah x tambah 4, maka V aksennya adalah 1 ya. Oke, F aksen langsung ya. U aksen kali V ya kan, kurang V aksen kali U per V kuadrat. Berarti jadinya 3 kali x tambah 4 dikurang 1 kali 3x kurang 2 per x tambah 4 kuadrat. Jadinya 3x ditambah 12 dikurang 3x tambah 2 ya per x tambah 4 pangkat 2. Jadi boleh kita buat jadinya ini habis ya. Jadi 14 per x tambah 4 pangkat 2. Oke, demikian untuk soal seperti ini. Mudah-mudahan bisa dikuasai. Nah, jadi kurang lebihnya nanti silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Silakan ditanyakan nanti di sana. Oke, jadi demikian dulu untuk pembahasan tentang materi ya dasar turunan, kemudian turunan dari awal sampai ke soal-soal masuk ke turunan khusus ya. Jadi ini dulu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa membantu adik-adik kami semua memahami pelajaran tentang turunan dasar yang sudah diajarkan oleh gurunya di sekolah, dan pada saat ini ketepatan harus belajar di rumah. Moga-moga ini bisa berguna bagi kalian. Silakan ditonton secara detail. Nah, silakan dikoreksi, kemudian nanti kalau ada yang kurang silakan dikomentari di kolom komentar. Jangan lupa untuk berbagi kepada teman yang lain, silakan di-share, dan jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih banyak, semoga sukses. Selamat belajar, semoga Indonesia semakin baik. Salam para bintang.